Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Sidang tarawih, hadirin hadirat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innakum ba'da dzalika lamayitun wa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Setelah itu kalian akan mati, dan setelah mati kalian akan dibangkitkan kembali. Jadi setiap orang percaya akan mati, karena kematian itu pertama tidak bisa dihalangi, yang kedua tidak ada obatnya, dan yang ketiga memang di dunia ini tidak ada daerah bebas mati. Cepat atau lambat mati itu pasti akan menjemput kita. Hanya yang jadi masalah kematian kitanya, almarhum apa almarhum, diridhoi apa tidak. Sebab kematian itu cuma dua macam, ada yang disebut husnul khotimah, ada yang disebut su'ul khotimah. Nah, setelah kita mati, kita itu akan dibangkitkan lagi. Orang-orang beriman percaya, kalau kita terawih hari ini, kenapa kita mesti terawih? Kalau kita yakin nanti itu akan ada kehidupan nanti setelah mati. Tapi orang-orang kafir nggak percaya kalau sudah mati itu akan dibangkitkan nanti. Mereka punya prinsip hidup ini cuma di dunia saja. Wa ma yuhlikuna illa dzatru. Tidak ada yang dapat menghancurkan kita kecuali mati. Kalau mati saja. Tidak ada kehidupan lain. Nah, oleh karena itu bagi mereka itu tidak percaya adanya surga, tidak percaya adanya neraka, tidak percaya adanya Allah. Dan prinsip hidup mereka di dunia saja. Ini orang kafir. Mereka hanya hal-hal yang empirik saja, yang dapat diraba, yang dapat dilihat, yang dapat dibuktikan secara ilmiah, baru mereka percaya. Akhirat nggak ada, surga neraka nggak ada, termasuk Allah itu nggak ada. Hal yang hormat, dan biasanya mereka itu adalah meremehkan dosa. Satu saat begini, As bin Wa'il, dia punya hutang kepada Khobab bin Al-Arad. Kata As bin Wa'il, Khobab, hutang-hutangku akan saya lunasi, akan saya bayar minggu depan. Kau datang lagi kepada saya. Baik, kata Khobab. Pekan kemudian Khobab datang untuk menagih janjinya. Ternyata begitu berhadapan, kata As bin Wa'il, Khobab, sekarang ini kau sudah menjadi pengikut Muhammad. Dan Muhammad mengatakan, kalau nanti kita sudah mati, kita ini akan dibangkitkan lagi. Saya percaya itu. Ya, saya percaya. Dan kata Muhammad, orang yang mengikuti ajarannya, mengikuti apa yang dituntunnya, pada hari kiamat mereka akan menuju surga. Dan di surga itu banyak makanan, banyak minuman yang lezat, pakaian yang indah, emas dan perak yang luar biasa. Kau percaya itu? Saya percaya. Kalau begitu, kata As bin Wa'il, hutang-hutangmu itu akan saya bayar setelah saya mati. Kenapa? Sebab kalau saya mati, nanti saya akan masuk surga. Di surga saya banyak memiliki emas dan perak, dan hutangmu akan saya bayar 2 kali lipat. Kecuali kalau engkau tidak percaya, akan saya bayar hari. Sampai turun ayat, sanaktubu ma yaqul, akan kami catat apa yang dia katakan itu, dan akan kami seret dia ke tengah-tengah neraka jahanam. Jadi nggak percaya mereka. Mereka hanya percaya kepada hal yang empirik. Termasuk misalnya sekarang ada gempa. Gempa itu bukan karena dosa. Dosa itu tidak ada kaitannya dengan bencana alam. Sama seperti orang yang sakit demam.
itu tidak ada kaitannya dengan kutukan Tuhan. Orang demam itu karena adanya virus di dalam tubuh, maka tubuhnya menjadi panas, bukan karena kutukan Tuhan. Kalau sekarang ada orang yang makan, baca doa, dia kenyang. Lalu ada orang yang tidak makan, tidak berdoa, apa kenyang juga? Tetap kenyang. Nah, kenyangnya itu karena doa apa? Karena nasi. Pasti jawaban itu nasi, bukan doa. Sebab ada juga orang yang misalkan berdoa tidak pernah kenyang. Oleh karena itu, kata mereka, sama sekali tidak ada kaitannya dengan hal ini. Orang kafir. Allah itu bukan yang menciptakan manusia. Yang menciptakan justru Allah itu diciptakan oleh manusia. Kenapa? Allah itu ada tidak kelihatan. Allah tidak nampak, Allah tidak dohir. Sedangkan manusia nampak. Ini tidak mungkin. Yang nampak, yang jelas, yang bisa dirapat, itu adalah diciptakan yang tidak kelihatan. Itu tidak masuk akal. Sama seperti pikiran. Pikiran itu nggak kelihatan. Pikiran itu tidak nampak. Dan pikiran itu terjadi karena adanya fosfor di dalam otak. Tanpa adanya fosfor di dalam otak, nggak mungkin adanya pikiran. Jadi pikiran itu timbul karena ada otak yang nampak ini. Tanpa adanya fosfor dalam otak, nggak mungkin terjadi pikiran. Termasuk Allah. Allah itu nggak nampak. Dan itu nampak karena ada manusia. Tanpa ada manusia, Allah itu nggak mungkin terjadi. Makanya mereka nggak percaya dengan hal itu. Kalau sudah mati, mati saja. Ini orang kafir ya. Sampai ada kasus. Ada seorang guru SD. Kelas 6. Dia masuk kelas. Tiba-tiba kata gurunya begini. Anak-anak, selamat pagi. Dijawab sama gurunya, anak-anak itu, selamat pagi Pak Guru. Kemudian sang guru itu mengambil pulpen. Dia katakan, anak-anak, apa kalian bisa melihat pulpen ini? Kata anak muridnya, bisa Pak Guru. Kalau begitu, pulpen ini ada. Kemudian sang guru itu mengambil buku. Anak-anak, kalian bisa melihat buku ini? Bisa Pak Guru. Kalau begitu, buku ini ada. Kemudian dia menunjuk ke papan tulis. Anak-anak, apa kalian bisa melihat papan tulis ini? Bisa Pak Guru. Kalau begitu, papan tulis ini ada. Sekarang Pak Guru nanya, kata gurunya, apa kalian bisa melihat Allah? Tidak Pak Guru. Kalau begitu, Allah nggak ada. Tuh. Hanya kebetulan waktu itu ada anak yang cukup pintar. Dia duduk di belakang, dia berdiri. Kawan-kawan, apa kalian lihat otak Pak Guru? Tidak. Kalau begitu Pak Guru punya otak. Jadi mereka hanya percaya kepada hal-hal yang empiris. Orang beriman tidak. Setelah mati mereka akan dibangkitkan. Yang kedua, nah sebelum kita memasuki kehidupan akhirat ini, maka kita punya bekal. Ibarat ladang, orang itu akan panen kalau dia menanam. Tapi kalau ada misalnya ladang tidak ditanam, mau panen apa? Termasuk hidup di dunia ini. Kita semua diberi umur, diberi kesempatan hidup oleh Allah. Nah, umur ini mau digunakan apa? Ingat, pada hari kiamat nanti umur itu akan ditanya, maaf, digunakan apa? Wasyabatihi fima abla, ketika mudanya digunakan apa? Dan Allah mengatakan, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah itu menjadikan kalian awalnya lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Setelah kalian lemah, kalian menjadi kuat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatan dha'fan. Dan setelah kalian kuat, kalian lemah lagi, wasyaiba. Dan berobat. Artinya apa? Bahwa hidup itu ada ujungnya. Apa mati? Nggak ada yang abadi. Dan Rasul mengatakan, Allah itu memberikan kesempatan umur kepada hambanya itu a'dalullah ila mri'in. Allah memberikan kesempatan hidup kepada seorang amhalahu hatta balagha sitina aman, dengan cara menanggungkan umurnya sampai 60 tahun. Hadis Abu Daud, a'maru ummati, umumnya umur umatku itu
Ma baina sitin ila sabi, antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum yajuju dari, dan sedikit di antara mereka yang melampaui batas di atas 70. Bukan tidak ada, jarang. Dan kalaupun hidup, makin lama makin sana bukan makin enak. Gampang masuk angin, makan nggak sedap lagi. Makan jadi dipilih itu. Beda ketika lagi muda, apa aja masuk. Tapi kalau sudah tua dipilih. Tidur tidak nyenyak, gampang bangun. Ngobrol dengan anak muda ditinggal karena nggak ngerti. Semakin sana bukan semakin nyaman, semakin gak enak. Oleh karena itu, kalau tambah usia, seharusnya berdoa dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan semakin tua malah semakin jauh. Nabi Yusuf alaihissalam begitu di usianya bertambah, Nabi Yusuf berdoa, tawaffani musliman wa alhiqni bish-sholihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim, kumpulkan aku beserta orang yang soleh. Umar ibn Khattab berdoa, Allahumma kaburat sini wa dhahibat quwwati wa intasharat ra'iyati. Ya Allah, usiaku semakin lanjut, fisikku semakin melemah. Kembalikan aku ke haribuanmu ya Allah, dengan tidak kekurangan iman sedikit pun. Jadi para nabi, para sahabat dan salafus soleh, tambah usia mereka berdoa dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebagian kita bukan berdoa, malah bernyanyi. Justru kalau tidak nyanyi malah nagih. Mestinya berdoa, berdekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, sekali lagi, kematian kita ini ada ujung, hidup ini ada ujung itu mati. Dan kematian kita cuma dua macam. Mati yang diridhi Allah atau mati yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati almarhum apa mati almarhum? Husnul khotimah apa syukur khotimah? Dalam Al-Quran, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin, orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik, maksudnya orang soleh. Yaquluna, malaikat berkata, salamun alaikum, sejahtera atas kalian semua. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kalian ke dalam surga dengan sebab amal soleh kalian semua. Mudah-mudahan termasuk kita. Dalam hadis Muslim, malaikat duduk di kepala orang itu, kemudian dia berkata, akhriji ayyatuhan nafsul mutmainnah, keluar engkau wahai jiwa yang tenang. Maka ruh keluar, diangkatnya oleh malaikat dan diletakkan pada kain kapan yang dibawa, dilipat kemudian diangkat, keluar wangi yang luar biasa. Para malaikat berkata, ini ruhnya siapa? Maka dijawab, ini adalah ruhnya si Anu, disebutkan nama yang terbaik di muka bumi ini. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Tapi sebaliknya, ketika orang-orang yang ingkar kepada Allah dicabut nyawa, yadribuna wujuhahum wa adbarahum, malaikat memukul depan dan belakang mereka. Wa yaqulun, dan malaikat berkata, fadzuqu adzabal hariq, rasakan oleh kalian semua adab yang pedih ini. Malaikat duduk di kepala orang itu, kemudian dia berkata, akhriji ayyatuhan nafsul khabithah, keluar engkau wahai jiwa yang busuk. Maka ruh ditarik, kemudian diletakkan pada kain kapan dan diangkatnya, mau busuk luar biasa. Kemudian malaikat berkata, ini ruh siapa? Maka disebutkan nama yang terburuk di muka bumi ini. Dan kita mohon, mudah-mudahan tidak termasuk kita. Yang jadi masalah adalah, seandainya umur kita berakhir, kira-kira kematian kita seperti apa? Jadi bukan matinya, matinya masa-masa saja, tapi kualitas mati yang harus diperhatikan. Makanya kenapa dalam Al-Quran sering diingatkan, wala tamutunna illa wa antum, kalian tidak boleh mati kecuali dalam keadaan muslimun. Dan kita tidak tahu kita mati di mana, seperti apa, habis sholat tarawih apa kerja di sana, kita nggak tahu. Bagaimana kalau kita mati habis tanda tangan yang ilegal, jebret mati. Kalau kita mati habis simpak dari sini, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya sudah melakukan kejahatan, apa yang terjadi? Hadirin hadirat rahimahullah, yang terakhir,
Nah, sebelum kita dicabut nyawa, ada peristiwa yang paling menakutkan kita. Yaitu apa? Sakaratul maut. Kata Al-Quran, waja'at sakratul maut bil haq. Yang namanya sakarat pasti datang kepada setiap orang. Saya, bapak-bapak, ibu-ibu, semua orang pasti akan mengalami sakarat. Itu ketetapan Allah. Orang yang dicabut nyawa itu disebut sakarat. Sakarat itu asal kata dari sakaro. Sakaro artinya apa? Linglung, pingsan, tidak ingat, mabuk. Itu asal kata sakaro. Kenapa orang yang akan dicabut nyawa itu sakarat? Sebab orang yang dicabut nyawa itu dia itu ada linglung, pingsan, tidak sadarkan diri antara hidup dan mati. Rasul sendiri ketika akan dicabut nyawa pingsan itu. Sampai Siti Aisyah menjerit. Dan orang yang sedang sekarat itu dia akan merasakan sakit, lapar, haus dan luar biasa. Kata Nabi, orang yang sedang sekarat itu ibarat orang yang kalau ada kambing kurban, saya begitu. Kemudian dipreteli kulitnya ke bawah. Nah, ini saya tumi akibat batin bisai. Seperti orang yang dilucuti kulitnya 300 kali lipat. Makanya orang yang sedang sekarat dia akan merasakan sakit, lapar dan haus luar biasa. Andaikan air kelautan ditumpahkan kepada mereka, dia akan tetap merasakan haus. Makanya Rasul itu mengajarkan doa, Allahumma inni ala sakaratil maut. Ya Allah, bantu aku dalam menghadapi sakaratul maut. Bukan menghindar itu nggak mungkin. Akan tapi andaikan Ibrahim menemui kita siap apa tidak? Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah membantu kita. Dan yang akan meringankan beban itu adalah amal soleh. Termasuk kalimat tauhid. Kenapa kalau orang yang hendak melepaskan nyawa itu tidak boleh ditinggal? Ingat, sakarat itu asal kata sakaro. Dia itu linglung, bimbang antara iya dan tidak. Makanya orang yang hendak meninggal dunia tidak boleh dilepas. Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinkan oleh kalian semua orang yang hendak melepaskan nyawa. Makanya sangat beruntung kalau di antara kita punya anak yang soleh, keluarga yang soleh. Ketika bapaknya sakit, bukan berpikir bagaimana sekedar menyembuhkan bapak, bukan hanya mencari obatnya saja, tapi mereka anak-anak yang soleh, keluarga yang soleh akan berdoa pula untuk keselamatan bapaknya kalau sakit. Tapi kalau misalnya sekarang anak itu tidak soleh, dia barangkali paling baik hanya bagaimana mencari dokter, bagaimana ke rumah sakit. Setelah itu nggak perlu berdoa karena memang tidak pernah berdoa. Makanya kata Rasulullah SAW, nanti pada hari kiamat ada orang yang akan ditarik derajatnya mendapat derajat yang sangat mulia di sisi Allah. Yaitu diantaranya apa? Bila mana mereka meninggal. Dan meninggalnya itu adalah meninggalkan keluarga. Waladun sholihun yad'ulahu, anak yang soleh. Seorang sahabat nanya, ya Rasulullah, jadi ada seorang sahabat mendapatkan derajat yang sangat mulia. Dia bukan nabi, dia bukan syuhada, dan bukan sholihin. Tapi dia kenapa derajatnya seperti itu? Dia bertanya, ya Rabbi, anna lihada. Ya Allah, dari mana aku mendapatkan derajat mulia seperti ini? Dijawab, bistighfari waladika min ba'di mautika. Disebabkan istighfarnya anakmu setelah engkau tidak ada. Kira-kira anak kita bagaimana? Kalau tidak ada, kita akan berjuang dengan amal kita sendiri. Dan amal itu amal apa? Amal soleh yang memang. Nah, oleh karena itu di bulan Ramadan kita coba gojlok. Mudah-mudahan kita ini benar-benar menjadi orang yang muttaqin ya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin suatu iman rahimakumullah. Rasulullah begitu cabut nyawa, Rasul pingsan, dipegang kakinya, dingin. Aisyah menjerit. Waktu itu Rasul malah mengatakan, Aisyah, jangan seperti itu. Setiap orang akan mengalami peristiwa yang sama. Sekarang ambil air, isi. Ambil bejana, isi dengan air. Maka Aisyah bangkit dari duduknya, kemudian mengambil air, diserahkan kepada Nabi. Nabi mengangkat kedua telapak tangan. Kemudian kedua telapak tangan dimasukkan ke dalam bejana. Diangkatnya kembali. Dan Rasul mengusap dengan kedua telapak tangan itu. Ini basah. Tidak lama setelah itu Rasul tiduran.
dan setelah itu Rasul mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasul, lepas nyawa. Kira-kira kita bagaimana? Ada kasus ini di rumah sakit ini, boleh saya sebutkan. Dan jelas rumah sakit orang kaya, si anak overdosis. Karena dia overdosis, segera dibawa ke rumah sakit, parah dia, ini berbusa. Kemudian kata pihak keluarga, dok tolong anak saya selamatkan. Kata pihak rumah sakit, kami akan berusaha maksimal untuk menyelamatkan anak ibu dan anak bapak. Dirawat kurang lebih 2 jam, ternyata dokter tidak berhasil. Anak semakin parah dan dia dalam posisi sakratul maut. Jadi artinya Israel nggak bisa diusir di sini. Akhirnya pihak dokter mengatakan, Bapak, Ibu, kami sudah usaha maksimal dan kami serahkan lagi anak ibu kepada Bapak. Emaknya yang nangis, nggak terima itu. Akan tapi bapaknya sadar sudah laku. Barangkali ada hari-hari terakhir buat anak kita. Kita tuntun saja, kita takinkan la ilaha illallah. Ibunya sadar, ibunya di sebelah kiri, bapaknya di sebelah kanan, maka sang ayah menuntun anak itu di kuping sebelah kanannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi anak malah menjawab, sabu, 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 sabu. Mati. Kira-kira mati apa? Hadirin yang terhormat, ingatkan Allah, innakum ba'da dzalika lamayitun wa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kalian akan mati dan setelah mati kalian akan dibangkitkan kembali. Hadirin yang terhormat, saya kira cukupkan sekian dulu karena waktu kita sangat terbatas dan rumah saya jauh di Bogor. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna serta manfaatnya. Sekali lagi kita mohon kepada Allah, tidak ada jadim yang terletak kesalahan keseluruhan pernah kita lakukan. Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Mudah-mudahan Allah mengampuni atas segala kesalahan dan keseluruhan kita semua. Begitu juga amal ibadah kita, mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.